umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburkan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda mimi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Di portibion bain maau Tuhan, monang maralohon dosa, di bain gogomi talu musui, si bolis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sejenak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa itulah menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi ini, di hari Jumat tanggal 17 November 2023, yang terambil dari kitab 2 Tesalonika, pasal 3 ayat 16, demikianlah bunyinya. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian akhir dari nas kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, surat 2 Tesalonika ditujukan hanya kepada jemaat yang berada di Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah kota di Yunani yang menjadi salah satu pusat utama dari misi pelayanan Paulus selama perjalanannya di pelayanannya. Surat ini menawarkan nasihat yang praktis dan moral kepada jemaat di Tesalonika tentang cara menjalani kehidupan Kristen yang konsisten dan sehat dalam kaitannya dengan iman mereka dan dalam persiapan untuk kedatangan akan Kristus kedua kali. Latar belakangnya mencerminkan usaha Paulus untuk memperkuat dan membimbing komunitas-komunitas orang Kristen yang berada di Tesalonika agar mereka di dalam imannya dan di dalam pemahaman mereka selalu teguh dan taat sampai kedatangan kedua Kristus. Di dalam bagian penutup dari surat ini kita mendapati tentang salam dan doa Rasul Paulus bagi orang-orang Tesalonika. Jika kita melihat dari perikop nats ini, ada 3 berkat yang dimohonkan atau diharapkan oleh orang Tesalonika. Yang pertama adalah damai sejahtera, adalah merupakan berkat yang dimohonkan dan diharapkan. Damai sejahtera ini bisa dimaksudkan sebagai semua jenis kesejahteraan bagi umat manusia. Tetapi Paulus di sini ingin mengungkapkan yang terutama adalah damai dengan Allah. Damai sejahtera di dalam pikiran, damai sejahtera di dalam hati nurani manusia, damai di antara sesama anggota jemaat, damai di tengah-tengah keluarga, damai di tengah-tengah pekerjaan, dan damai dengan semua orang
dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang kedua dikatakan, damai sejahtera ini senantiasa diharapkan bagi umat di dalam segala hal tanpa terkecuali. Rasul Paulus ingin agar umat Tesalonika senantiasa menerima semua hal yang baik menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga dikatakan, damai sejahtera dalam segala hal supaya manusia menikmati kasih karunia-Nya. Karena damai sejahtera seringkali sulit didapatkan meskipun sangat didambakan. Kita tidak akan memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera atau bisa menemukan orang yang hatinya berdamai dengan kita jika kita tidak hidup di dalam damai bersama dengan Allah. Oleh karenanya lah, Allah sajalah yang hidup bersama kita, yang memberikan damai sejahtera bagi setiap umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pesan daripada nas ini bagi kita. Yang pertama adalah permohonan damai sejahtera. Paulus berdoa agar Tuhan memberikan damai sejahtera kepada semua pengikut Kristus. Damai sejahtera adalah perasaan ketenangan hati, kebahagiaan di dalam iman. Dan Paulus mengingatkan agar semua jemaat dan kita seluruhnya dapat selalu memiliki hidup dalam damai sejahtera bersama orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, Paulus mengingatkan dan memesankan bagi kita pemberian damai sejahtera itu adalah oleh Tuhan. Oleh karenanya Paulus mengakui bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberikan damai sejahtera. Dan Paulus menekankan hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber damai sejahtera dan kebahagiaan bagi setiap umat manusia. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan dalam pesan firman ini pada segala sesuatunya dalam waktu dan dalam segala cara hidup kita. Di sini Paulus berkomitmen tentang duanya. Tidak hanya berlaku dalam situasi tertentu, tetapi dalam segala waktu dan dalam segala situasi kehidupan, pergumulan demi pergumulan. Ini mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada dalam hidup orang percaya, baik dalam sukacita maupun di dalam kesulitan sekalipun. Itulah kemurahan, kebaikan Tuhan akan kehidupan kita. Dia hadir setiap saat untuk menolong kita. Dan yang keempat, Paulus mengingatkan kehadiran Tuhan. Ayat ini juga menegaskan tentang keyakinan akan kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya. Tuhan tidak hanya memberikan damai sejahtera, tetapi juga senantiasa setia menyertaimu. Ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang menghadapi tantangan-tantangan dalam iman kita. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita untuk selalu mendapatkan damai sejahtera di dalam penghiburan bersama dengan Tuhan. Dalam segala situasi apapun, di dalam kehidupan pergumulan kita, bahwa ingatlah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan yang paling penting, yang harus kita ingat adalah doa dan hubungan dengan Tuhan. Itulah dasar kita di dalam kehidupan orang percaya, agar kita selalu dinaungi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa atas firman di pagi ini yang telah menyapa kami dengan penuh damai sejahtera. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung akan kesukacitaan kami yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kiranya Tuhan selalu memelihara kami dalam setiap perjalanan hidup kami dengan penuh damai dan sejahtera. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena Engkaulah gembala yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di hari ini kami serahkan seluruh otoritas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dan Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kami. Hanya di dalam kasih Kristus
Kami sambut berkat-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda mimi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi, di portibion